Hai guys, welcome back to Tim Podcast. Bersama saya lagi, Lona Raditya. Nah, hari ini kita berkumpul di situasi yang mungkin sedikit berbeda ya. Akhir-akhir ini mungkin teman-teman sudah banyak membaca juga berbagai berita mengenai COVID-19, virus corona. Khawatir, cemas, mungkin ada yang panik juga. Menurut saya itu adalah hal yang wajar. Mungkin kita semua juga merasakan hal yang sama. Hari ini bersama tamu spesial kita akan ngobrol-ngobrol khususnya terkait mengenai situasi tersebut. Nah, penasaran kira-kira siapa sih pembicara kita hari ini? Ibu Esther Sriharjati. Hai Ibu. Hai. Apa kabar Bu? Luar biasa. Puji Tuhan baik. Terima kasih. Gimana Lona? Saya baik juga Bu. Puji Tuhan juga baik gitu. Sehat, masih sehat gitu. Terima kasih ya Bu bersedia untuk hadir hari ini di tengah-tengah kesibukan Ibu. Aku tahu Ibu sibuk banget, especially di 2 minggu terakhir ini karena ngurusin berbagai hal. Iya, persiapan ini ya. Persiapan untuk menghadapi COVID-19 ini ya Bu ya. Nah, jujur sih sebenarnya agak sedih sih Bu, karena kita ketemunya di situasi yang seperti ini gitu. Karena sebenarnya memang dari dulu tuh kita udah kepikiran pengen ngundang Bu Esther, tapi untuk ngobrolin hal-hal yang sifatnya mungkin lebih ke fun, energetic, excitement gitu. Nah, tapi ternyata malah kita harus ngobrol di tengah-tengah situasi seperti ini. But it's okay, karena siapa tahu justru dengan obrolan kita hari ini, kita malah bisa memberikan semangat buat teman-teman semuanya. Dalam situasi apapun toh. Harus semangat ya Bu ya. Iya. Nah, gini Bu, di tim podcast kali ini tema kita adalah strong collaboration. Nah, kalau menurut Ibu sendiri tuh sebenarnya apa sih Bu strong collaboration itu? Iya, strong collaboration itu menurut aku sih kita bisa berbeda-beda pastinya ya. Kita diciptakan Tuhan kan nggak ada yang sama. Tapi justru di dalam keberbedaan itu kita saling melengkapi, kita saling menguatkan, kita saling membantu, kemudian saling menambahkan satu dengan yang lainnya sehingga yang kuat juga bisa lebih membantu yang kurang juga bisa lebih ditambahkan kembali kayak gitu. Jadi memang strong collaboration itu kita nggak perlu orang yang sama, justru kita harus cari orang yang berbeda supaya kita bisa sama-sama mendapat satu added value yang lain gitu dibandingkan dengan apa yang kita miliki sendiri. Itulah strong collaboration. Jadi saling mengisi ya Bu ya. Saya punya apa, Ibu punya apa. Kalau saya bilang. Kalau saya suka dengan kata saling melengkapi karena setiap orang tuh nggak akan lengkap. Semua orang tuh nggak akan sempurna. Gak ada yang sempurna. Tapi betul. Begitu kita ketemu sama yang lain, justru disitulah kita saling melengkapi. Berarti nggak boleh ya Bu, justru sendiri-sendiri ya, mau menang sendiri tuh nggak boleh ya. Itu bukan collaboration. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata situasi akhir-akhir ini nih Bu, kira-kira strong collaboration seperti apa sih Bu yang kita butuhin? Kemarin aku berpikir ya, tema kita tahun ini memang strong collaboration. Dan entah kenapa bisa ada wabah. Iya, ya, aku rasa waktu menentukan tema strong kolaborasi, kita nggak pernah kebayang akan adanya pandemik ini gitu ya. Tapi justru menurut aku disinilah kita diuji sih sebenarnya. Apakah kolaborasi kita, TEAM kita itu betul-betul nyata gitu ya. Karena kalau dalam suasana happy, ya kita bisa fun bareng, kita bisa ketawa-ketiwi bareng gitu. Tapi kan bukan itu sebenarnya TEAM yang kita miliki gitu kan. Justru di tengah pandemi, di tengah krisis, disitulah kita sebenarnya diuji strong kolaborasi kita, THM kita, ya. Jadi kalau aku boleh ini berpendapat pribadi ya, ketika kita bilang ini masalah, ini bukan kalau nama pandemik ya. Ini masalah bukan masalahku, bukan masalahmu. Iya. Ini masalah kita bersama, gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang kita bilang, ini bagianku, ini bagianmu. Ini bagian BCP, ini bagian personalia, atau ini bagian HRD, atau bagian bagian operation, bukan begitu.
Justru di dalam di dalam pandemik ini kita tuh semua yuk ambil bagian gitu, ambil bagian apapun yang kita bisa sumbangan pikiran, sumbangan ide, sumbangan mungkin kepikir kalau yang di sana lagi begini itu kira-kira mesti dipikirin yang ini loh. Nah, bagian lain itu nggak apa-apa, urun rembuk gitu. Saling berkontribusi saling ya, Bu. berkontribusi. Dinyatakan tindakan nyata. Justru sekarang ini kita butuh orang-orang yang mau gitu ya, yang membangun perilaku yang bisa yuk kita nyatakan dengan menyatakan pendapat kita langsung dan kemudian proaktif juga dalam hal memberikan pendapat dan juga memberikan sumbangan tindakan gitu. Iya. Gitu. Jadi jangan tunggu ditanya kali ya, Bu. Kalau memang punya ide, punya kira-kira masukan yang berarti, langsung aja disuarain gitu. Dan bukan cuma bilang seharusnya begini, seharusnya begitu. Nggak begitu sih menurut aku. Justru ketika kita mau menunjukkan bahwa kita punya satu inisiatif kolaborasi, itu udah langsung nyata tuh. Iya. Aku bisa bantu apa sih? Yang ini diginiin, yang ini diginiin gitu. Ide-ide itu gitu yang kita yang sebenarnya bisa langsung kita salurkan. Iya. Nah, itu adalah perilaku yang nyata sebenarnya untuk sebuah pandemik yang saat ini kita alami. Mungkin banyak sih, Bu, dari kita yang sebenarnya wondering juga gitu, kayak berpikir kayak sebenarnya tuh apa aja sih langkah-langkah yang sudah diambil oleh manajemen, Bu, gitu. Karena kan kita juga tahu nih, Bu, bahwa berbagai hal ini memang bukan hal yang mudah gitu. Situasi ini susah untuk semua orang, nggak cuma Ibu, nggak cuma saya, tapi hampir semua orang pasti punya kekhawatiran, cemas juga gitu. Nah, mungkin di kesempatan ini kita juga bisa sharing juga nih, Bu, ke teman-teman semua gitu, bahwa sebenarnya apa aja sih yang sudah manajemen lakukan gitu loh, supaya mungkin mereka juga bisa merasa lebih tenang gitu. Iya, diawali memang mungkin pada saat itu dengan tahapan awareness. Ya, kalau dari awareness kan kita semua udah dapat banyak hal ya, dari video, dari selebaran, semuanya kita dapat. Kita harus cuci tangan, kita harus menjaga kebersihan, kemudian apalagi ya, hindari tempat-tempat ramai, di rumah aja kalau weekend, seperti itu ya. Itu awareness yang kita semua pada umumnya tahu dan berusaha melakukannya. Dan kemudian alat-alat perlindungan diri, misalnya seperti masker, hand sanitizer, kemudian ada proses desinfektan dan lain sebagainya, itu perusahaan juga menyediakan. Bahkan juga ada beberapa vitamin yang juga kita siapkan untuk memperkuat imun setiap karyawan. Lapor saya sudah dapat, Bu. Ya, memastikan ini dikonfirmasi kan ya, gitu. Diminum, Bu. Karena kan takutnya banyak yang berpikir, oh manajemen sudah melakukan ini, bener nggak nih nyampe itu? Nyampe kok. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan di awal. Kemudian di manajemen juga membuat proses untuk DCP. Kita ini kan perahunya besar ya. Viv Group ini besar sekali. Kita ada 30.000 orang lebih karyawan. Belum lagi nanti dengan keluarga dan lain sebagainya. Kenapa tidak bisa langsung dirumahkan begitu saja? Karena kita tuh kan perusahaan pembiayaan. Kita nggak bisa langsung stop activity, kemudian kita nggak ada booking, nggak ada collection gitu ya. Itu kita harus berusaha untuk bisa tetap run bisnisnya. Dan mungkin bisa jadi kita nggak tahu nih segala yang kita miliki nanti bisa bertahannya cuma berapa bulan. Nah, kita mencoba untuk bertahap, melakukannya bertahap. Itu yang sedang dipersiapkan dan sudah dipersiapkan oleh teman-teman di head office, manajemen dan lain sebagainya. Itu yang mencoba untuk dilakukan, yaitu bertahap dengan trial untuk head office nih. Kan head office itu adanya di Jakarta. Cabang kita bukan cuma di Jakarta. Cabang kita ada di luar ada di daerah, Papua, di mana di Sumatera dan berbagai tempat ya. Merauke lah ya. Dan itu semua bisa jadi kalau Jakartanya yang kenapa-napa gitu ya,
Tapi kan belum tentu yang cabang lainnya nggak kenapa-napa. Hmm. Makanya kita mesti startnya dari head office. Head office yang di trial dulu untuk ada splitting team, work from home, ya kan? Work from home-nya bisa kemarin 1 mingguan, nanti kita bertahap lagi 2 mingguan, sampai nanti entah kapan waktunya kita nggak akan tahu pemerintah melakukan kebijakan apa, tapi kita sudah belajar untuk mengubah pola kerja, untuk latihan tetap memberikan servis ke cabang dengan baik, memastikan setiap cabang tetap bisa beroperasi, ya beroperasional dengan baik. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Ya, kita sedang menyiapkan infrastrukturnya, kita menyiapkan semua proses kerjanya, semua pola kerja dirubah dan lain sebagainya. Kita mau nggak mau udah di-push untuk itu. Ya, jadi itu yang sedang dilakukan oleh manajemen. Kemudian manajemen juga harus, kan market di luar kan terdampak nih. Pasti Bu. Kitanya juga Turun pasti banget, terdampak. iya. Nah, kita juga sedang mensimulasi bisnis kita tuh akan menjadi seperti apa, akan menjadi berapa. Iya. Nah, itu kan harus disimulasikan lagi, begitu. Jadi apa aja yang harus kita lakukan, gitu ya. OPEX mana yang kita harus tahan, activity mana yang kita harus kurangi atau ditiadakan. Nah, itu semua disisirin satu-satu. Nah, itu yang sedang dilakukan. Demi apa? Supaya kita semua tetap bisa run bisnis ini, gitu. Iya. Itu yang kita sedang terus lakukan. Dan di bagian kredit melihat kembali portfolio mana yang kita mau biayai, pemilihannya, ya kan? Kan sekarang kita nggak bisa sembarangan karena banyak sekali juga orang yang sudah mulai terdampak juga. Betul, kan. Bu. Belum lagi di collection dengan terpaan-terpaan yang dari wartawan, dari customer yang ada minta relaksasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga banyak policy-policy yang harus dipikirin dan sudah ada, sudah dikeluarkan juga kan kebijakan-kebijakannya, juknisnya oleh tim di CR maupun di kredit. Dan tinggal bagaimana cabang bisa membaca, bisa mengerti. Kalau nggak ngerti, tanya sama proses owner supaya kita bisa mengkomunikasikan ke customer dengan lebih baik. Begitu. Betul. Sehingga tidak terjadi kericuhan-kericuhan di lapangan. Kita juga membentuk yang namanya Fifth Group Care Center. Kamu pernah dengar nggak? Pernah sih Bu, tapi belum tahu apa sih sebenarnya Fifth Group Care Center tuh, mungkin Ibu bisa jelasin. Iya, Fifth Group Care Center itu terdiri dari orang-orang yang satu tim itu ya untuk memfollow up, memonitor sebenarnya ada nggak sih karyawan-karyawan kita yang sedang sakit atau terpapar, menunjukkan gejala adanya COVID-19 ini. Oh, berarti yang setiap pagi kita submit itu ya, Bu? Nah, betul. Makanya tuh jangan sampai kita semua lalai tuh untuk melakukan mengisi Fifth Group Health Survey. Karena itu penting banget, bukan cuma untuk absensi sebetulnya, tapi sebenarnya itu kemudian mendeteksi apakah ada teman-teman kita gitu ya, karyawan Fifth Group ini yang sedang sakit. Kalau sakit udah berapa lama? Atau misalnya dia pernah nggak sih keluar negeri, gitu kan? Nah, Fifth Group Care Center itu memfollow up semua hasil dari hasil survei yang Fifth Group Health Survey itu, ditambah juga dengan informasi-informasi lainnya. Jadi nggak sia-sia ya Bu kalau pagi ngisi ya? Nggak ada yang sia-sia. Itu bukan untuk diada-adakan loh. Itu memang penting banget. Nah, kadang-kadang tuh aku masih melihat tuh ada yang nggak ngisi, ada yang terlambat ngisi, ada yang ngisi tapi NPK atau NPO-nya salah, nggak sesuai datanya. 11007 gitu, mestinya kan 1107 misalnya gitu. Nah, itu akhirnya nggak ketemu ini siapa gitu. Dan banyak sekali yang akhirnya merasakan manfaatnya sebenarnya dengan adanya Fifth Group Care Center ini. Dan kemudian juga kita juga di head office ada komitenya. Apakah ada teman-teman di sekitar dari orang karyawan tersebut yang harus misalnya di work from home kan, atau diisolasi, atau ada juga mungkin karyawan yang sudah menunjukkan gejala setelah beberapa lama kemudian harus kita teskan untuk rapid test atau pemeriksaan lebih lanjut.
yaitu untuk pencegahan lebih dini lah supaya nggak sampai lebih dari udah berlarut-larut nanti udah sesak napas, nggak kedeteksi kan sebenarnya sayang gitu. Justru, karena sebetulnya COVID ini kan gejalanya kan munculnya kan pelan-pelan kan. Nah dari situ kan sebenarnya bisa terus-menerus kita deteksi lewat dipantau lewat Fifth Group Care Center ini. Begitu. Jadi ini benar-benar kita memang buatkan sebuah platform supaya kita bisa memantau terus ya Bu secara konsisten setiap hari ya. Iya, ini tim task force lah. Gitu. Kemarin saya bilang sama tim care center ini, siapa yang mau masuk di dalam tim care center ini tuh saya nggak pilih-pilih bagian, saya nggak pilih-pilih orang, tapi saya mau memanggil orang-orang yang memang terpanggil secara kemanusiaan, kepedulian gitu ya terhadap. Berarti bukan cuma HC aja Bu? Bukan. Ini bukan milik HC, milik kita semua, milik Fifth Group lah gitu ya. Dan banyak kok teman-teman kita juga yang akhirnya dengan sukarela, aku mau dong ikut gitu. Jadi, tapi ini sorry Bu, ini tuh kita cuma ngurusin yang di HO aja? Enggak, seluruh cabang. Jadi semua ya Bu ya? Iya, seluruh cabang. Dan sampai saat ini dari report yang dihasilkan oleh Fifth Group Care Center ini udah ketahuan siapa sih yang sebenarnya statusnya ODP, berapa orang yang PDP, ada di cabang mana, bagian apa, nama dan nomor NPK, NPO-nya itu ada semua. Dan setiap hari kita pantau, ditelepon lagi si A gitu ya, kemarin bilang katanya suhu di atas 37,5. Ditelepon, kamu gimana kabarnya hari ini? Udah gitu. better belum? Udah better belum? Kalau getting worse misalnya ke dokter, besok lagi ditelepon lagi, ke dokter bilang apa? Udah ke rumah sakit belum? Nah seperti itu. Jadi ada tracking pasien sampai pasien itu sembuhnya seperti apa. Luar biasa loh Bu, karena itu berarti kita nggak cuman kita nggak cuman menyediakan yang kemarin yang tadi Ibu udah sempat sebut juga kan kayak masker, vitamin, tapi kita juga menyediakan pemantauannya ya Bu. Betul, pemantauan kesehatan setiap karyawan. Jadi makanya nggak bener-bener berharap sebenarnya isian Fifth Group Health Survey itu betul-betul valid, betul-betul diisi, disiplin mengisinya secara waktu kan nggak boleh lebih dari jam 8.15. Karena untuk memudahkan untuk ya, kemudian sebenarnya. kita proses lagi, kita olah lagi. Kemudian juga waktu ngisi nih, ada yang langsung tiba-tiba ada tuh positif gitu. Begitu ditelepon, enggak kok saya nggak positif. Coba. Mungkin sarangan ngantuk itu kan jadi harus dibaca bener-bener kan sebenarnya harusnya dan jangan asal ngisi. Kenapa? Ya tim care center ini kan jumlahnya terbatas. Jadi untuk menelponnya itu kan text time gitu. Jadi kalau isiannya nggak valid kan jadi membuang waktu pemborosan juga gitu. Sabtu Minggu perlu ngisi atau harus. Jadi Sabtu Minggu tetap dipantau. Hari libur. Iya, karena itu kan setiap hari kita pengen tahu hari ini. Karena kalau gejala COVID itu kan nggak mengenal hari libur. Siapa tahu dia ikutan libur Bu. Coronanya nggak mengenal hari libur. Jadi siapa tahu kemarin sehat hari ini amit sih ya, tapi ya hari ini bermasalah kayak gitu. Bermasalahnya pada saat liburan gitu kan Jadi walaupun libur, task force ini tim Fifth Group Care Center tetap on ya Bu, tetap jalan, tetap mengupdate data, tetap ngumpulin, tetap nelponin juga ya Bu berarti hari libur. Luar biasa. Berarti memang benar ya Bu, lebih baik pencegahan daripada mengobati ya. Karena nanti kalau sudah mengobati udah keburu ngerasain simptom-simptom yang nggak enak dan ini. Mau ngobatin gimana? Rumah sakit penuh loh sekarang. Betul. Rumah sakit penuh, terus banyak kan juga orang kalau datang ke dokter juga lebih baik kamu di rumah mengisolasi diri, gitu kan. Jadi lebih baik kita deteksi lebih dini sebenarnya gitu. Ya diharapkan dengan ini semua karyawan bisa merasakan bahwa Fifth Group itu perhatian sampai peduli ke karyawan satu demi satu. Gitu. Jadi nggak cuma menyediakan basic needs yang dibutuhkan seperti vitamin, kemudian masker, terus melakukan disinfektan terhadap gedung juga. Itu sekarang udah mulai seminggu sekali. Tapi kita juga melakukan pemantauan setiap hari ya Bu. Jadi untuk memastikan kalau memang ada gejala-gejala seperti simptomnya kayak batuk lah, pilek lah, sesak nafas lah, demam itu bisa kelihatan ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Gitu.
Mungkin ini juga salah satu hal yang sebenarnya suka luput kali ya Bu. Kebanyakan mungkin dari kita tuh fokus ke sekarangnya nih, gitu kan gitu. Tapi sebenarnya kan pertanyaannya bukan cuman sekarang harusnya, tapi juga mikirin after ini semua berakhir nih. Setelah masa pandemi ini berakhir, kan bisnis tetap harus jalan. Bisnis Viv Group juga tetap diharapkan bisa tetap stay karena yang seperti tadi Ibu bilang kan, Viv Group ini ya rumah kita bersama gitu loh. Nah, mungkin tadi Ibu sudah sempat mention dikit nih Bu tentang kontribusi gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu nih Bu, apa sih Bu peran yang bisa kita ambil nih? Karena kan kalau manajemen, sebenarnya manajemen sudah melakukan bagiannya nih Bu, dengan menyiapkan kebijakan-kebijakan, dengan menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan juga basic needs yang kita butuhin, kayak misalnya yang tadi Ibu mention mengenai masker, hand sanitizer, vitamin gitu. Nah, kalau kita dari sudut pandang karyawan, kita sebenarnya apa sih Bu peran yang bisa kita contribute gitu kira-kira? Iya. Rasanya sih kita seperti tadi Lona bilang kan, Viv Group ini kan rumah kita kedua, rumah kita kedua, keluarga kita kedua juga. Ya karena keluarga yang pertama kan ada di rumah kita. Nah, sebagai bagian dari keluarga, setiap kesusahan keluarga kita jadi pikirin bareng-bareng, ya kan? Jadi kalau kita betul-betul merasakan Viv Group ini adalah milik kita, yuk kita ambil bagiannya adalah dengan cara yang kita bisa lakukan di bagian kita apa nih? Misalnya nih ya, sekarang kalau bisnis turun, revenue turun, ya, bisnis turun, revenue turun, utang kita harus tetap bayar ke bank, ke investor, ya kan? Kemudian losses, pengurang biaya kita kan di losses tuh, losses kita ya kembali lagi kalau customer nanti makin susah hidupnya, makin susah juga dia bayar kita kan, jadi lossesnya makin naik. Ada bagian satu akun lagi yang kita bisa lakukan yaitu di OPEX sebetulnya. Nah, marilah kita meriluk kembali sebetulnya. Activity apa sih yang bisa kita gantikan dengan cara yang lain, misalnya tetap tapi dengan tidak memakai biaya. Seperti itu. Atau ada nggak sih activity yang sebenarnya nggak perlu kita lakukan? Nah, yang namanya OPEX itu biaya-biaya itu adalah fixed cost. Ya, fixed cost itu ada dua kan, ada employee expense, ada juga other expense. Nah, yang employee expense kan kita mau dipotong gaji? Nggak mau ya. Tenang teman-teman, saya wakilin nggak mau Bu. Ya, itu terakhir kan maunya ya, itu maunya terakhir. Nah, yang berikutnya ya other expense. Other expense yang lain ya balik lagi activity kita yang seperti yang gathering lah apa itu kita sudah tiadakan juga kan. Nah, kemudian dengan misalnya dengan makan-makannya atau apa, kemudian dengan listrik di kantor seperti apa ya kan yang kita bisa sebetulnya bisa hemat-hemat. Bisa dengan yang air, yang segala macam itu bisa kita evaluasi masing-masing dari nggak boleh mubazir ya, supaya tidak mubazir. Nah, itu yang tahu kan kita masing-masing kita. Ya, nggak perlu dikontrol dari head office nih, nggak perlu dibilang orang head office atau ini harus dipotong sekian, nggak usah. Harusnya kesadaran masing-masing. Nah, itu adalah peran kita sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kalau kita memang mau berkontribusi supaya pertumbuhan dan kelangsungan hidup Viv ini bisa terus berjalan setelah pandemi ini. Kayak gitu. Itu benar banget sih Bu, jadi itu kesadaran kita masing-masing karena betul memang tadi yang Ibu bilang kan di luar OPEX tuh sebenarnya di luar jangkauan kita kan ya Bu. Kalau ngomongin tentang losses itu berhubungan sama customer, ngomongin tentang hutang itu ngomongin dengan pihak ketiga juga. Nah, tapi OPEX tuh kan dari kita sendiri nih, kita bisa mengkontrol itu harusnya. Nah, kita lah. Berarti itu yang paling gampang ya Bu, kontribusi yang sebenarnya pasti bisa dilakukan oleh semua orang. Ada juga dengan gini, kita juga jadi siapapun kita di bagian manapun kita. Nah, kita jadi penyebar informasi yang baik juga ke customer. Terus banyak tuh yang punya medsos kan, aku lihat ya kan. Nah, di situ kan juga bisa dengan kata-kata yang positif. Betul Bu. Bukan dengan malah menambah-nambahi kompor ya. Nah, udah api ditambahin minyak ya. Iya, bukan begitu kan. Tapi membangun dalam situasi yang negatif seperti ini, kita harus lawannya dengan hal-hal yang positif. Dengan kalimat-kalimat positif, dengan perkataan-perkataan yang positif.
Karena dengan hal-hal yang positif itu kita juga menambah imun tubuh loh. Oh iya, betul tuh Bu. Iya. Karena itu salah satu tipsnya sih Bu juga, Iya. hindari stres. Iya. Kalau udah mau negatif, stres. ujung-ujungnya pasti stres nih. Betul. Energi positif itu harus kita bangun supaya kita Mhm. bisa melawan corona ini. Iya Bu, betul Gitu. betul Bu. Nah itu juga sebenarnya mungkin sesuatu hal yang gampang sulit ya Bu ya. Karena kan sebenarnya kalau ngomongin tentang jumlah karyawan Fifth Group tuh banyak loh. Betul. Jadi kalau kita semua masing-masing dari kita sebenarnya mau untuk membantu perusahaan untuk men-share informasi, untuk mengedukasi Betul. teman-teman, keluarga dan semuanya, Iya. harusnya itu akan bisa menjadi lebih mudah juga ya Bu. Iya. Karena kalau ngandalin cuman dari misalnya dari tim komunikasi atau ngandalin dari tim marketing doang, ya susah juga Kita kali nggak ya mau bisa, menjangkau betul. semua. Nggak bisa cuma 1-2 orang Iya, atau betul. 1-2 bagian, tapi Mhm. kita harus bergerak bersama Iya, dan irama kita harus sama iya Bu, dalam hal betul, ini. betul. Dan kita sebagai Vivers sebenarnya itulah yang jadi corongnya manajemen, corongnya policy-policy di Viv ini gitu. Berarti ada dua ya teman-teman ya, kalau misalnya kita mau mengambil peran maupun berkontribusi, yang pertama itu tadi menghindari keborosan, Iya. nggak boleh mubazir. Mubasiran. Cobalah dipikir-pikir lagi nih setiap kali mau melakukan event apapun atau memakai sumber daya apapun, dipikirin dulu, dihitung dengan baik. Iya. Jangan mikirinnya cuma sekarang, tapi Iya, mikirnya nanti seperti apa Betul. gitu. Dan yang kedua, kalau bisa jadi mulutnya Fifth Group kali ya Bu. Jadi Iya, corongnya Fifth Group ya. corongnya. Jadi membantu menyebarkan hal-hal positif gitu. Jadi Apalagi dengan yang punya medsos itu Iya. efektif kan kan. tinggal klik udah selesai Iya. kan. Iya sih Bu, setuju Bu, setuju. Dan itu seperti yang tadi saya bilang juga sih Bu, dan itu harusnya sesuatu yang bisa dilakukan, bukan yang nggak bisa. Iya, bisa banget. Nah, tadi Ibu kan sempat mention mengenai hal-hal positif nih Bu. Nah, kira-kira nih Bu, di tengah-tengah situasi yang kelihatannya sangat-sangat negatif ini ya gitu. Karena kalau misalnya kita buka TV aja tuh isi beritanya jumlah korban meningkat. Kemudian buka medsos, itu infonya tuh semuanya negatif gitu. Dan itu secara nggak langsung juga membuat kita yang tadi Bu khawatir, panik, cemas gitu. Tapi kalau menurut Ibu sendiri sebenarnya ada nggak sih Bu hal-hal positif yang kita bisa petik dari situasi sekarang ini? Iya. Kalau kita berangkat kerja nih ya, kalau aku mau berangkat kerja di jalan tol gitu ya, Iya, kita lihat langit tuh biru bersih. bener banget Bu. Iya kan? Entah kapan saya kayaknya Iya, terakhir kali ngeliat Jakarta biasanya gitu kalau sebiru itu. mau dapetin langit bersih mesti keluar negeri Betul dulu. betul itu. Untuk dapetin langit. Ini Iya. sekarang di Jakarta ada langit biru. Dan itu sangat surprise. Dan makanya dari situ aja aku dapat insight-nya, wah, dengan corona ini pasti ada sesuatu yang indah di dalamnya. Gitu Yang ya. mungkin sekarang belum Yang mungkin kelihatan sekarang ya, nggak Bu. kelihatan. Ha. Yang pasti dari pola hidup kita aja kita udah berubah kan. Yang seharian bisa nggak cuci tangan, sekarang jadi cuci tangan. Betul. Dikit-dikit cuci Tangan tangan. sampai dikit-dikit kisut cuci nih, tangan, ya kan? gue Iya, cuci tangan. sampai kisut kan. Menjaga kebersihan. Betul Bu, bagus. Terus yang kalau batuk biasa sembarangan, sekarang Tahu bisa diri, tahu pakai diri, masker, pakai ditutup dan lain Wah. sebagainya. Iya. Yang kayak gitu. Iya. Sopan kan Iya, sama orang gitu ya. Jadi itu dari perilaku kita, Iya, kita pun iya. berdampak. Nah, dengan pola kerja kita pun dengan pola kerja yang berubah nih. Sekarang kita mau nggak mau harus berubah, Mhm. ya kan? Mhm. Mengubah bagaimana kita nggak ketemuan, tapi kita tetap bisa koordinasi. Iya, Kita Bu. tetap bisa harus menjalankan semua tugas-tugas kita di Mhm. kantor. Mhm. Nah, Mhm. mau nggak mau kita harus berkreativitas kan. Iya. Inovasi itu muncul dengan sendirinya. Tanpa harus didorong-dorong Tanpa ya harus Bu. ada via. Biasanya kan sampai via di KPI-in, Iya. didorong Iya, semuanya, iya. ayo ikut via. Ini tanpa perlu. Iya. Kita mau tidak mau kita harus Berinovasi, berinovasi. Kemudian yang dulunya saya cuma kenal ya karena anakku ABG gitu ya kita bisa tahu oh mereka cara pakai Zoom gimana, cara Iya. gimana gitu ya. Nah sekarang kita semua dipaksa untuk itu. Jadi Kita belajar nggak juga boleh, ya Bu. jadi nggak boleh gaptek dalam komunikasi kayak gitu. Jadi ada banyak pembelajaran menurut aku. Jadi di, mungkin di masa-masa seperti ini. Terus bisa jadi ya Mhm. yang tadinya berdoa cuma pagi sama malam doang sekarang kita jadi setiap rajin ya Bu. ketemu orang aja aduh
ketemu mau pergi kemana di lift aja kita bisa Tuhan jangan sampai ketularan gitu ya. Jadi kita mau nggak mau udah berkomunikasi terus sama Tuhan ya. Betul, Jadi ada banyak pola hidup kita hidup yang berubah ya, menurut aku sih begitu. Dan itu menurut aku hal-hal yang positif. Iya, hal positif, tapi mungkin karena sekarang kita memang fokusnya sedang ke pandeminya, jadi kita sendiri mungkin banyak yang nggak sadar akan hal itu juga ya Bu. But that's so true loh Bu. Itu sempat muncul banyak juga meme-meme juga di luar yang bilang bahwa orang Indonesia tuh biasanya tuh jorok, kita tuh jarang cuci tangan, megang apapun pakai tangan gitu. Tapi sekarang bisa sehari cuci tangan sampai 20 kali kayaknya. Itu ya benar-benar Bu, benar. Iya, mungkin ini apa ya, kalau misalnya kita mau mengandaikan ini tuh mungkin seperti kayak badai kali ya Bu. Ini sekarang mungkin memang lagi badainya lewat. Nah, tapi kita memang mungkin harus nunggu sampai ini selesai. Badainya belum lewat. Maksudnya lagi lewat di atas sedang kita. Ada. Ya, sedang muter ya Bu di atasnya. Muter di atas kita. Nah, tapi soon after this mungkin kita bisa ngelihat langit Jakarta yang terang ini kan gitu, bahwa ya mungkin badai itu pasti berlalu kali ya Bu. Amin, pastilah, pasti berlalu. Harus stay positif aja kali ya Bu. Nah, ini mungkin lebih ke pertanyaan personal sih Bu gitu. Karena lately ini kan juga karena mungkin mungkin Sabtu Minggu banyak yang nganggur di rumah, jadi itu kayak banyak yang suka bikin kayak pertanyaan-pertanyaan yang andai-andai gitu loh. Andai nanti Indonesia dinyatakan bebas pandemi corona, pada mau ngapain sih gitu. Nah, kalau kira-kira Ibu apa nih Bu yang pengen Ibu lakuin? Yang pertama kali dilakukan ya? Iya. Yang pengen banget nih? Pengen banget apa nih Bu gitu? Karena kalau misalnya contohnya aku nih Bu, aku tuh pengen pulang kampung karena kan kamu punya kampung maksudnya orang tua pada di sana juga, dan saya juga maksudnya khawatir juga mikirin orang tua juga gitu. Tapi mungkin ya demi kebaikan bersama ya harus rela untuk tetap stay di Jakarta supaya saya nggak karena kita nggak pernah tahu kan apakah kita membawa virus atau tidak gitu. Kan? Jangan sampai saya pulang kampung ketularan semua nanti, kan itu ya sesuatu yang sangat-sangat tidak diharapkan kan Bu. Dan mungkin itu juga notes juga nih Bu buat teman-teman di Viv Group semuanya untuk tetap stay di kotanya masing-masing gitu. Sabar, nanti ada waktunya. Iya, karena perjalanan dinas pun dan juga baik itu ke luar negeri atau luar kota kan sudah tidak boleh juga ya Bu gitu. Nah, itu balik lagi bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia ikut serta untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Mungkin tuh bisa masuk ke kontribusi juga itu Bu tadi, bahwa dengan salah satu cara kita berkontribusi ya kita stay di kota masing-masing lah, kita bantu pemerintah juga gitu. Jangan mengeluh karena itu. Karena harus tetap stay positif dengan kerelaan, dengan keikhlasan begitu ya. Karena harus mikirnya nggak boleh diri sendiri doang nih ya. Mungkin aku kangennya terobatin gitu, tapi jangan sampai dengan kangenku terobatin itu ternyata aku membawa dampak buruk untuk sekitar ya Bu. Nah, nyambung dengan kekangenan tadi, kalau ditanya apa yang aku pengen lakukan pertama kali, ya aku pengen peluk hangat semua keluarga aku dulu pertama kali. Karena sekarang ini lagi social distancing semua ya Bu. Jadi sampai cipika-cipiki pun tidak. Nggak boleh. Salaman tidak. Nggak boleh. Ya, jadi itu yang pertama kali. Pelukan hangat pertama kali itu yang aku pengen lakukan untuk keluarga aku. Iya sih, that's so sweet sih. Tapi bener banget sih Bu. Dan teman-teman juga pasti punya berbagai harapan lainnya sih Bu. Kayak karena mungkin yang tadi sempat kita bahas juga kan ya Bu. Sepertinya tuh gara-gara adanya COVID-19 ini tuh membawa banyak sekali perubahan gitu. Nggak cuma di perubahan yang tadi Ibu sudah sempat bilang juga terkait pola hidup gitu. Tapi juga mungkin nanti, I don't know, mungkin akan ada perubahan bisnis landscape juga. Betul. Perubahan global economic outlook-nya seperti apa juga. Mungkin itu juga nanti akan ada perubahan. Nah mungkin sebelum kita ke pesan-pesan terakhir Bu, mungkin kira-kira nih Bu, kalau misalnya kita mikirin tentang nanti setelah corona nih, setelah COVID-19 ini selesai, kira-kira Viv Group masih siap nggak ini Bu untuk terus berlari kencang? Harus dong. Harus ya kan Bu. Kan kita market leader. Harus ya jadi kita harus bisa merun bisnis ini, harus bisa mempertahankan kita tetap menjadi market leader. Makanya itu ancang-ancangnya udah dari sekarang ya Bu. Makanya dari sekarang udah mulai disiapin, tidak hanya untuk yang sekarangnya tapi juga untuk setelahnya ya. Supaya pada saat ini dinyatakan berakhir kita udah bisa langsung bangkit nih gitu. Sekarang pun kan dengan kondisi seperti ini kan kita tidak menghentikan pembiayaan juga kan. Iya. Tapi kita memilih. Nah,
dengan tidak menghentikan pembiayaan pun kan kita juga menjaga kepercayaan para stakeholder Customer kita. dan stakeholder, iya betul. Para investor kita juga. Kalau Insan Fifth Group-nya sendiri siap nggak menurut Ibu nanti kira-kira setelah pandemi ini berakhir untuk berlari juga? Saya optimis sama Fifth First semua ya, Insan Fifth Group ini. Karena pada dasarnya kita semua diikatkan dalam satu kesatuan TEAM. Dan itu kan sudah membuktikan, udah menjadi pembuktian panjang lah. Kita pernah juga di masa tahun 98 dulu. Iya, waktu Gitu zaman kan. krisis moneter ya Bu. Krisis moneter. Sekarang adalah krisis yang kesekian kalinya. Dan aku yakin dengan kita tetap bersatu di dalam satu kesatuan TEAM, maka kita tetap bisa berjalan bersama untuk kedepannya. Badai pasti berlalu, dan kita pasti bisa melihat matahari terbit di besok ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Yang penting semua harus tetap semangat. Semangat Karena itu yang nggak boleh ya Bu. tidak boleh padam. Karena once itu padam, Iya. nyalainnya lagi Nyalainnya itu lagi susah ya Bu ya. Jadi semangat, positive thinking, optimisme yang tinggi, kesehatian, kebersamaan itu yang kita harus pupuk terus. Mungkin balik lagi ke topik kita hari ini, yaitu mengenai strong collaboration Iya. itu sendiri ya Bu. Bagaimana kita bisa, kalau ngelihat temennya udah mulai down, kita Iya. bisa kuatkan. Saling dukung. Kalau ngelihat kira-kira fungsi lain membutuhkan bantuan, yuk boleh sama-sama Iya. dibantu gitu. Betul. Ada pesan-pesan apa Bu? Harapan, pesan-pesan mungkin terutama untuk teman-teman semuanya di situasi seperti ini. Karena kan kita, jujur saya sendiri tuh kalau ngeliat Bu Esther tuh selalu positif banget gitu. Kayak rasanya tuh full of energy gitu loh. Nah, makanya juga saya juga berharap melalui podcast ini kita juga bisa membagi energi positif itu juga Bu. Jadi monggo Ya, silahkan. Itu kalau buat aku sih kalau dibilang pesan bukan pesan ya, tapi kita nggak pernah boleh hidup mematikan semua semangat kita. Api kita tuh nggak boleh mati. Di tengah Ya, kondisi apapun di tengah ya Bu. kondisi apapun, dalam suka, dalam susah, kita tetap harus punya energi. Karena itu energi positif itulah yang akhirnya kemudian menjadi kekuatan. Imun tubuh kita pun bisa tetap ada, bisa tetap tinggi ketika kita mindsetnya positif. Itu. Ya, mungkin yang terakhir aku pengen bacain sesuatu. Boleh Bu. Apa nih kira-kira yang mau dibaca sama Bu Esther bacain nih? Ya, gimana tadi catatan aku? Baik, ya tentang virus corona ini ya. Iya Bu. Berawal dari kota Wuhan di Cina, menyebar tanpa arah dan sudah kemana-mana, melampaui batas status jabatan dan negara. Bahkan ribuan orang sudah kembali kepada Bapa. Saat ini sampai pula di Indonesia bukan lagi di kejauhan. Tak ada lagi sapa hangat lewat cipika-cipiki dan tangan bersalaman. Anak-anak, pelajar, karyawan, dan bahkan ibadah pun sudah dirumahkan. Tak ada lagi keramaian dan kebebasan berjalan untuk cegah penyebaran. Di tengah tragedi wabah COVID-19 ini, marilah kita tetap satukan hati. Dengan semangat TEAM yang tinggi, berpikir positif untuk memperkuat imunitas diri. Bukan hanya pelindung muka kita siapkan, pelindung jiwa pun harus kita lakukan. Gaungkan doa tak henti untuk dipanjatkan, agar kita tak pernah putus harapan. Datang kepada Allah dalam ketulusan, agar kita semua dapat selamat lewati tantangan zaman. Luar biasa Bu. Saya jujur ini agak campur aduk perasaannya denger itu gitu. Karena itu benar banget yang Ibu tadi bilang Bu gitu. Ini sudah benar-benar ada di Indonesia nih. Udah bukan lagi di kejauhan. Nggak jauh dari kita. Kalau Januari, Februari kita masih mikirnya masih jauh, masih di sana, di tenang. Italia. Iya. Tapi sekarang ini sudah real gitu. Yes. Dan tadi juga Ibu sempat mention bahwa kita tidak cuma butuh pelindung muka, mungkin maksud Ibu pelindung badan, masker, hand sanitizer dan sebagainya, tapi juga how to keep ourselves. Yeah. Jadi how to keep our sanity. Soul kita harus tetap dikuatkan juga. Betul Bu. Dan itu hanya kita bisa dapat dari Sang Pencipta. Betul Bu, dan itu bukan hal yang mudah, tapi kalau kita tetap positif, kita saling membantu, saling menguatkan, harapannya kita semua bisa melewati ini semua. Amin. Dan sampai nanti dengan selamat ya Bu ya.
semoga kita harus tetap positif, Bu. Dan saya juga harap Bu Esther bisa terus selalu membagikan positivisme ini ke semuanya. Kalau misalnya teman-teman udah mulai down, udah mulai apa, juga mungkin kita bisa saling menguatkan ya, Bu ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, itu adalah akhir dari tim podcast kita hari ini. Gimana ya, mungkin seperti yang tadi saya bilang, perasaan saya cukup campur aduk gitu, ada positivisme juga, tapi jujur saya nggak bohong bahwa ada juga kekhawatiran, cemas, itu pasti ada. It's okay untuk mempunyai perasaan-perasaan seperti itu, tapi mungkin jangan sampai perasaan-perasaan seperti itu take over kita gitu, mengkontrol diri kita. Justru kita yang harus bisa mengkontrol perasaan-perasaan itu, dan ingat bahwa setelah pandemi ini berakhir, kita masih punya kehidupan setelahnya. Gitu. Dan percayalah Allah bersama dengan kita. Betul. Bahwa pencipta di atas tuh pasti akan ada untuk kita juga gitu. Nah, luar biasa. Mungkin ini kita sebagai penutup juga, Bu, kita kasih semangat buat teman-teman Viv Group yang masih melayani customer, yang masih melayani, yang di HO pun yang masih melayani teman-teman di cabang gitu. Dan juga teman-teman field kita mungkin juga, yuk kita yel-yel bareng-bareng, Bu. Biar mereka pada semangat dan kita sendiri juga semangat. Kita yel-yel ya, Bu. Viv Group luar biasa. Tim, yes. Thank you Bu Esther, saya Lona Raditya dan Bu Esther Sri Harjati. Kami berdua pamit dan mau diri. Dadah.